Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati anak-anak kami siswa kelas 10 SMKN 1 Probolinggo yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan pandemi, keadaan wabah, keadaan yang memprihatinkan. Kita masih bisa bersua dalam kegiatan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SMKN 1 Probolinggo, Jawa Timur, dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi melalui via daring. Kami akan memberikan materi berkaitan dengan bahaya narkoba. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Tony Wahyudi Faisal, akrab dipanggil dengan Bapak Tony, salah satu guru pengajar pendidik di SMKN 1 Probolinggo. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi berkaitan dengan bahaya narkoba, perlu kami sampaikan bahwasannya selama masa pandemi ini, anak-anakku sekalian harus tetap menjaga kesehatan, harus bisa mengendalikan interaksi dengan pihak luar, harus bisa menghindari kerumunan, dan harus bisa menjaga protokol kesehatan. Baik, anak-anakku yang saya cintai, berkaitan dengan bahaya narkoba, pertama yang harus kalian ketahui adalah jenis-jenis narkoba yang sekarang beredar di Indonesia dan juga terutama di kota Probolinggo tercinta. Yang pertama adalah narkoba yang banyak ditemukan itu adalah ganja. Ganja ini juga disebut marijuana, mengandung tetrahydrokanabinol dan cannabidiol, ya, yang menyebabkan penggunanya itu bisa mengalami euforia. Biasanya ganja ini digunakan dengan cara dirokok atau dihisap. Jadi tanaman ganja ini bisa tumbuh subur di bumi pertiwi di Indonesia. Narkoba jenis yang kedua disebut dengan opium. Opium ini biasanya dibudidayakan di daerah pegunungan, daerah kawasan subtropis. Jadi sama dengan ganja, opium ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan mempunyai efek atau dampak negatif yang juga membuat pengguna atau pemakainya itu berhalusinasi. Narkoba jenis ketiga ini biasanya disebut dengan morfin, merupakan sintesis dari opium. Jadi opium itu disintesiskan lagi
dan digunakan untuk biasanya untuk mempunyai dampak negatif, membuat penggunanya itu berhalusinasi. Yang ketiga, ini adalah heroin. Jadi sama seperti sebelumnya, melalui proses sintesis, heroin ini digunakan, dampaknya itu kepada sistem saraf, detak jantung, dan tekanan darah itu akan berpengaruh. Jadi heroin ini jika digunakan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerusakan pada otak. Dan biasanya gejala yang paling banyak ditemukan pada heroin ini adalah keadaan sakau. Jadi keadaan kecanduan, jika tidak memakai heroin maka tubuh akan menggigil. Narkoba jenis kelima itu adalah kokain. Sama, kokain ini juga hasil dari sintesis. Kokain ini dalam jangka panjang, dampak negatifnya itu dapat membuat pemakainya itu tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa mengingat sesuatu, memori otaknya itu mulai dipengaruhi. Jadi mulai rusak kalau sudah menggunakan yang namanya kokain. Kokain ini banyak ditemui dalam bentuk serbuk ataupun dalam bentuk remahan atau crack. Biasanya seperti itu. Narkoba jenis ke-6 disebut dengan kodein. Jadi merupakan produk turunan dari opium. Jadi sifatnya itu mengurangi rasa sakit. Jadi kodein ini termasuk obat-obatan yang harus diresepkan oleh dokter dan harus dalam pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan dalam obat-obat seperti ini akan mempengaruhi sistem saraf. Jadi obat-obatan ini hanya digunakan jika seseorang itu merasa sakit atau mengalami gejala-gejala sakit. Tidak digunakan untuk seseorang atau manusia yang sehat. Ini yang disebut dengan penyalahgunaan. Selanjutnya, barbiturat ini juga salah satu obat yang lazimnya itu digunakan dalam dunia kesehatan. Jadi salah satu dari obat yang disalahgunakan, sekali lagi disalahgunakan pada manusia yang tidak sakit tapi sehat, ini akan mengalami efek pusing, ngantuk, dan merasa seperti mabuk dan gangguan keseimbangan. Berikutnya berkenaan dengan penyalahgunaan obat, metadon. Jadi metadon ini digunakan atau terbuat dari tanaman opium seperti morfin dan memang disintesiskan. Jadi disintesiskan dalam lab. Anak-anakku yang saya cintai, penting sekali untuk kita berperilaku sehat, di mana obat-obatan ini jangan disalahgunakan. Metadon ini bisa digunakan untuk menyembuhkan, tapi kalau disalahgunakan juga dapat juga merusak. Narkoba yang keempat,
namanya adalah flaka. Flaka ini kombinasi dari heroin, kokain. Ya, biasanya dalam penggunaan flaka ini pecandu akan merasa cemas, paranoid, dan mengalami halusinasi. Jadi fase ini juga membuat pecandu mengalami kebingungan dan tidak mampu berpikir secara jernih. Berikutnya yang ke-10, tembakau gorila. Merupakan ekstrak dari cengkeh, ekstrak dari daga liar, dan mengandung zat cannabinoid sintesis, zat buatan yang punya efek seperti ganja. Jadi terakhir berita berkaitan dengan tembakau gorila ini sudah dilarang oleh pemerintah. Berikutnya yang nomor 11, LSD atau biasa disebut dengan TAPS. Efek negatifnya dapat membuat halusinasi bagi penggunanya. Dampak negatifnya bisa membuat pecandu itu kehilangan nafsu makan, kurang tidur, mulut kering, tremor, dan merasakan perubahan visual. Jadi LSD ini dipakai dengan dihisap, ditempelkan ke dalam lidah seperti perangko. Jadi anak-anakku, jika Anda mengetahui atau menemukan narkotika yang seperti perangko ini, mohon untuk dihindari. Narkoba berikutnya turunan dari produk ganja yang biasanya diambil dari tunas bunga dari tanaman ganja, disebut dengan hasis. Hasis ini seperti ganja juga mempunyai efek memberikan halusinasi dan bersifat candu. Berikutnya yang ke-13 yang masuk dalam kategori narkoba berupa tumbuhan jamur, namanya adalah mescaline. Biasanya kalau di Indonesia, jamur ini tumbuh di kotoran sapi. Kotoran sapi jika dibiarkan akan tumbuh di sekitarnya itu jamur. Jamur ini memabukkan. Jadi pecandunya, pemakainya akan mengalami efek seperti efek tripping, ya, mengalami tripping. Jadi efeknya juga membuat penggunanya itu berhalusinasi. Yang keempat, ini jenis sabu namanya. Narkoba ini narkoba yang berbahaya sekali anak-anakku, karena langsung mempengaruhi sistem saraf, ya, langsung mempengaruhi sistem saraf. Penggunaannya itu bisa digunakan dengan cara dihirup lewat mulut atau dihisap menggunakan seperti rokok. Berikutnya ekstasi atau biasa disebut dengan inex. Jadi ekstasi ini berasal dari amfetamin. Jadi dalam jangka panjang secara psikosis kecanduannya seperti orang sakit jiwa. Bisa mengalami halusinasi dan paranoid. Jadi juga akan berpengaruh terhadap struktur dan fungsi otak. Ingat,
ekstasi ini salah satu narkoba paling berbahaya selain juga sabu tadi. Jadi harus dihindari. Yang keenam, sedatif hipnotik. Ini bagian dari penggunaan obat atau penyalahgunaan obat. Jadi sedatif hipnotik ini sebenarnya adalah salah satu obat yang dipakai dalam dunia kedokteran, kesehatan. Tapi jika disalahgunakan, dampaknya akan membuat kecanduan, dan kedua akan mempunyai dampak negatif seperti yang menggunakan merasa ngantuk dan tertidur. Bahkan dalam jumlah penggunaan yang besar bisa membuat penggunanya itu koma atau bahkan mati. Berikutnya, penyalahgunaan obat yang merupakan turunan dari benzodiazepin itu disebut dengan NIPAM. Ya, sekali lagi, obat-obat yang memang harus penggunaannya harus atas izin dokter, harus dalam pengawasan dokter, itu tidak bisa dipakai dengan sembarang. Harus benar-benar menggunakan dengan sesuai anjuran dokter. Yang ke-17 ini salah satunya disebut dengan NIPAM. Yang ke-18, angel dust. Bentuknya hampir sama dengan kokain. Ya, hampir sama dengan kokain. Biasanya ini dipakai sebagai sampingan dari penggunaan narkoba. Sama, kokain atau angel dust ini biasanya disemprotkan ke penggunaan ganja. Efeknya sama, memberikan halusinasi. Yang ke-19, amfetamin atau disebut dengan speed. Jadi efek yang digunakan, efek atau dampak yang terjadi jika mengkonsumsi narkoba speed ini bagian dari kategori penyalahgunaan. Jadi memang sebenarnya obat-obatan dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran, jika dipakai dengan tujuan baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau digunakan dengan tidak baik, maka hasilnya akan memberikan dampak yang negatif. Berikutnya yang ke-20, obat Demerol merupakan obat bius. Ya, obat bius yang hampir sama dengan morfin, menyerang sistem saraf. Yang Anda lihat ini bentuk dari Demerol yang sudah dalam bentuk kemasan dari pabrik pabrik obat. Biasanya digunakan oleh dalam dunia medis. Ya, ini juga salah satu dari penyalahgunaan obat. Berikutnya, dalam rangkaian penyalahgunaan obat disebut dengan Lexotan. Jadi sama, kegunaan atau manfaatnya yang di dunia kesehatan yang disalahgunakan itu akan menyerang sistem saraf. Yang ke-22 ini alkohol. Di masyarakat di Indonesia, di kota Probolinggo tercinta, penggunaan alkohol ini secara resmi dibatasi atau wajib dihindari untuk anak-anak pelajar. Tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh anak-anak pelajar. Karena penggunaan minuman keras atau alkohol ini bisa berakibat fatal.
dalam jangka panjang penggunaan alkohol itu akan menyerang otak dan saraf. Banyak efek negatif yang dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi alkohol. Ada kanker, ada gangguan jantung, ada juga diabetes. Dan yang biasa kita temui di masyarakat adalah alkohol ini menyerang liver atau hati. Yang ke-23, nikotin. Nikotin ini bagi pelajar itu dilarang. Sekali lagi, dilarang. Banyak-banyak penelitian secara ilmiah sudah membuktikan nikotin yang biasanya terdapat pada rokok itu akan mengganggu kesehatan. Baik itu menyebabkan darah tinggi, resiko terhadap resistensi insulin, juga bisa menyebabkan diabetes. Bagi pelajar, hal ini mengkonsumsi nikotin ini sangat dilarang. Nikotin ini tidak hanya dalam bentuk serbuk, tapi juga sekarang ada variannya dalam bentuk cair. Jadi anak-anakku, sekali lagi, pelajar SMKN 1 Probolinggo pantang untuk menggunakan nikotin. Yang ke-24, dextrotrax oxy yang biasanya disebut dengan pil anjing. Jadi di kota Probolinggo, pil anjing ini biasanya diedarkan dan ini membuat candu. Salah satunya, efek negatifnya membuat kita kejang-kejang, bahkan bisa membuat muntah darah, sakit kepala, dan kram pada perut. Bahkan pada kasus tertentu bisa membuat pingsan. Berikutnya, penyalahgunaan obat disebut dengan ketamin. Ketamin ini atau disebut dengan obat bius digunakan oleh tenaga medis, dokter, pada saat akan melakukan operasi. Ingat, penggunaan yang tidak semestinya itu akan berdampak negatif. Ini hanya dipakai dan digunakan oleh para dokter, tenaga medis. Tidak digunakan untuk manusia yang dalam keadaan sehat. Yang ke-26 disebut dengan DXM. Tadi DXM ini juga merupakan bagian dari penyalahgunaan obat. Efek negatifnya adalah ada sensasi halusinasi, jadi ada paranoid dan sensasi seperti keluar dari tubuh. Halusinasinya seperti itu. 27 termasuk dalam kategori penyalahgunaan obat, disebut dengan Camlet. Camlet ini mempunyai efek samping membuat penggunanya merasa ngantuk. Jadi efek samping jarang mungkin terjadi, tapi bisa membuat orang nyeri kepala maupun vertigo. Penyalahgunaan obat ini harus dihindari untuk siswa-siswa SMKN 1 Probolinggo. Berikutnya, masih dalam kategori penyalahgunaan obat, Valium. Valium dalam dunia kedokteran yang seyogyanya digunakan untuk
menekan atau digunakan untuk terapi kecemasan atau ketegangan, jika digunakan untuk kegiatan yang negatif, penyalahgunaan obat akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang terakhir adalah penyalahgunaan obat Xanax. Ya. Xanax ini sama, memberikan efek halusinasi dan juga digunakan untuk dunia kesehatan untuk mengobati, mengatasi serangan cemas dan panik. Dampak narkoba secara umum seperti yang sudah Demi jelaskan dari obat narkoba, dari obat yang narkoba pertama sampai 19, secara umum yang pertama akan menyerang organ tubuh akan menjadi rusak. Yang kedua, terjadi perubahan sikap dan mental, kegelisahan yang berlebihan, motivasi belajar bekerja cenderung akan menurun, dan cenderung akan antisosial. Dampak yang ketiga, masa depan Anda akan menjadi suram. Ya, karena sifat malas yang diakibatkan oleh narkoba tadi, maka dapat dipastikan pengguna atau pecandunya itu semuanya itu pasti akan drop out jika dia masih dalam status pelajar atau mahasiswa. Yang keempat, sifat adiktif yang diakibatkan oleh narkoba ketika dia mengkonsumsi akan terus meningkatkan dosisnya, karena memang sifat narkoba adalah adiktif dan tidak murah untuk membelinya. Ketika hal itu terjadi, maka cenderung bagi pengguna atau pecandunya akan berpotensi terjerumus pada tindakan kriminal. Dan akibat konsekuensi berikutnya yang kelima adalah penjara, bahkan sampai vonis mati kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terparah yang keenam, dampak negatif dari narkoba adalah kematian karena overdosis. Jadi anak-anakku, jauhi narkoba, sayangi masa depan Anda, selamatkan masa depan Anda. Kondisi akibat penggunaan narkotika seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dosisnya akan ditambah, akan menimbulkan banyak penyakit yang ditimbulkan seperti gangguan jiwa, hepatitis, HIV/AIDS. Jadi bisa penggunaan yang overdosis juga bisa mengganggu kesadaran pola pikir. Pada saat sakau, ini akibatnya pada tubuh sangat jelek sekali. Ini salah satu juga dampak dari penggunaan narkoba. Kalau tidak masuk penjara, akan masuk kuburan atau mati. Ini salah satu perubahan secara fisik bagi pengguna narkoba sebelum dan sesudah. Bisa Anda lihat bagaimana jeleknya, bagaimana parahnya bagi pecandu dan pengguna narkoba. Ini adalah kerusakan yang ditimbulkan pada organ tubuh, dari mata, otak, rongga mulut, jantung, hati, pencernaan, dan kulit. Demikian penjelasan kami
berkaitan dengan bahaya narkoba, ingat, katakan tidak pada narkoba. Say no to drug. Sekali lagi, katakan tidak pada narkoba. Say no to drug. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.